Benarkah cara steril kurma dihangatkan di magicom? Allahu a'lam, ini saya tidak tahu. Kalau saya selama ini belum pernah pakai seperti itu. Kurma cukup dicuci saja, insya Allah sudah bisa dikonsumsi ya. Saudaraku seiman, di dalam Islam makanan juga diatur. Dan di antara makanan itu ada buah-buahan. Di antara buah-buahan yang sangat difavoritkan dan dianjurkan dalam Islam adalah kurma. Dan ini disayangkan sekali banyak muslimin terutama di Asia Tenggara, termasuk Indonesia sendiri, yang belum memahami masalah ini sehingga kurma seringkali dikonsumsi hanya di bulan Ramadan atau pada saat buka puasa saja. Sebenarnya kurma, saudaraku seiman, adalah makanan favorit seorang muslim turunan Arab atau bukan orang Arab. Dan ini di dunia hukumnya seperti itu. Di akhirat juga akan menjadi buah favorit di surga. Kita mulai dari dunia dulu. Ada sunnah Nabi SAW bagi bayi yang baru lahir, itu disunnahkan untuk mentahniknya. Tahnik adalah orang tua atau orang yang saleh, yang dianggap saleh, mengunyahkan kurma sampai halus, kemudian menempelkan di langit-langit bayi. Sehingga awal bayi lahir sampai beberapa hari, di masa dia mulai menyusui dari ibunya, itu yang masuk adalah ASI dan kurma itu sendiri. Dan ini sangat bagus untuk pertumbuhan bayi, dan juga dia kurma mengandung nutrisi yang sangat bagus buat tubuh manusia. Selain juga tentu dia mengandung untuk menambah stamina, kekebalan tubuh dan seterusnya. Juga dari sisi lain Rasulullah SAW sangat memfavoritkan kurma. Siapapun yang makan kurma dengan niat memfavoritkan adalah dapat pahala. Karena Nabi SAW suka itu. Disebutkan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, beliau pernah mengkonsumsi kurma dengan semangka. Lalu beliau berkata, panasnya ini, kurma, akan meredam dinginnya ini, maksudnya semangka. Dan dinginnya ini akan meredam panasnya ini. Seperti itulah. Maka di sini Nabi SAW memakan, yang mengkonsumsinya. Dan juga Nabi SAW dikatakan dalam beberapa riwayat, tiap hari memakan kurma. Bahkan beliau pernah hutang kurma 20 sa', ya, 20 keranjang kurma dari salah satu pendeta Yahudi. Juga para sahabat mengkonsumsinya dan seringkali menghadiahkan Nabi SAW kurma. Sebagaimana kalau riwayat-riwayat kita temukan, sumbangan makanan dari para sahabat umumnya adalah kurma, minyak samin, dan keju. Dan ini kurma masuk di dalamnya. Juga saudaraku seiman, kurma ini dianjurkan dalam Islam untuk dikonsumsi pada saat sahur dan buka puasa. Dan ini menandakan ada pengaruhnya pada kesehatan dan stamina. Sebagaimana sabda baginda Nabi SAW, sebaik-baik makanan muslim pada saat sahur dan pada saat berbuka puasa, itu adalah kurma. Kurma, saudaraku seiman, juga memiliki tingkatan-tingkatannya, level. Dari 300 macam kurma, kurang lebih, 90%-nya adalah kurma kering. Dan ini bisa bertahan sampai bertahun-tahun. Selama memang dia tidak disimpan di tempat yang lembab. Dan 10% adalah kurma basah yang dikenal dengan rutab. Kalau kurma kering umumnya untuk stamina dan nutrisi tubuh. Sementara kurma basah untuk kesuburan. Ya, termasuk kalau seorang ibu lagi mau melahirkan, maka dianjurkan mendekat masa melahirkan sering mengkonsumsi kurma. Dan ini sangat membantu, memudahkan melahirkan dan juga pembukaan pada saat akan melahirkan itu. Juga kurma ini teman-teman sekalian, perlu digarisbawahi dan ini saya ingin titik beratkan. Di Indonesia, kurma yang berwarna hijau seperti yang ada di sebelah saya ini sering dikonsumsi. Dan entah dari mana informasi yang mengatakan kurma yang seperti ini bisa menambah stamina, bisa memberikan kesuburan. Padahal sebenarnya belum ada sama sekali penelitian berhubungan dengan masalah itu. Dan tidak ada satupun orang Arab yang memang buah ini tumbuh di negara mereka yang mengkonsumsi kurma kalau masih hijau seperti ini. Seperti Anda lihat di sebelah saya, juga di belakang saya dan di sekitar saya ini, buahnya sudah begitu lebat, tidak ada yang memetiknya. Mereka belum mengkonsumsi pada saat ini, karena memang masih cepat sekali dan belum maksimal dalam memberikan nutrisi kepada manusia. Setelah warna hijau ini akan ada warna kuning, dan kuning sudah mulai masuk ke masa boleh dikonsumsi, tetapi belum maksimal juga. Setelahnya akan ada warna merah, yang dikenal dengan balah. Kalau berwarna merah, saudaraku seiman, itu baru bagus.
ya, kualitasnya bagus. Karena yang berwarna merah itu ya sudah mendekati kematangan, dan ini memang betul penelitian ada, akan menambah stamina dan baik untuk kesuburan. Lebih sempurna lagi kalau dia sudah matang, biasanya berwarna coklat atau berwarna hitam pekat. Kurma yang terbaik adalah kurma ajwa. Kurma ajwa. Dan kurma ajwa adalah kurma yang berwarna hitam kecil, dan yang paling baik adalah kurma ajwa Madinah. Ini kalau dikonsumsi 7 butir pada pagi hari, dijamin oleh Rasulullah SAW Anda akan selamat dari sihir dan juga racun. Sebagaimana sabda beliau SAW, siapa yang mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa Madinah di pagi hari, maka dia akan selamat dari racun dan sihir. Tentu semua ajwa boleh, kata para ulama, termasuk dari wilayah lain, karena di Irak pun ada ajwa, tapi ajwa Madinah nomor 1, terutama dari wilayah namanya Al-Awali. Makanya kalau Bapak Ibu lagi umrah, kemudian mencari kurma dan menanyakan mana kurma Awali, maka itu kurma ajwa yang paling bagus, karena Rasulullah SAW mengkonsumsi kurma ajwa dari lokasi tersebut. Itu di dunia, saudaraku seiman. Dan tentu Anda bisa kreasikan, bisa dibuat jus kurma, bisa dibuat kolak kurma, bisa dibuat kue kurma, dan sudah harus kita adaptasikan kalau lebaran kita memberikan kurma kepada tamu kita. Ya, jadi bukan hanya sekedar buka puasa, anak-anak kita dibiasakan konsumsi kurma. Jus yang biasa kita minum dicampur kurma, misalnya kita minum semangka tadi, ya, sebagaimana Rasulullah SAW konsumsi, semangka dengan kurma di jus jadi satu. Atau misalnya kurma dengan orange atau jeruk, kurma dengan melon dan seterusnya. Intinya kurma selalu ada, selalu ada. Di akhirat juga dia disebutkan dalam surah Ar-Rahman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fiha fakihatun wa nakhlun wa rumman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di surga itu banyak sekali buah-buahan. Di antara buah-buahan itu adalah kurma yang disebutkan pertama dan delima. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Jadi kurma disebutkan, dan Rasulullah SAW sebutkan ciri kurma di surga. Tentu berbeda dengan kurma kita, saudaraku seiman. Jadi kurma di akhirat berbeda. Sama namanya, tapi beda bentuk, beda aroma, beda cita rasa. Sebagaimana baginda Nabi SAW mengatakan, satu butir kurma di akhirat, itu besarnya seperti tempayan, tempat makan yang besar yang bisa puluhan orang makan, dan lebih lembut dari buih, lebih manis dari madu, dan lebih putih daripada susu. Tentu tidak akan pernah kita dapatkan kurma seperti ini di dunia. Tapi intinya, di dunia dan di akhirat, kurma disebutkan dalam dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, ya, agar kaum muslimin menjadikannya sebagai makanan favorit. Mudah-mudahan tentu Anda bisa mendapat manfaat dari apa yang saya sampaikan ini. Dan kalau ada persepsi negatif tentang kurma bisa dihilang dan ditepiskan. Dan insya Allah mulai sekarang kita bisa mengkonsumsinya, apalagi sekarang ini di bulan Ramadan. Tepat sekali Anda gunakan dalam buka puasa dan juga sahur Anda.